Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iha Artisya dengan NIM 2023-33048 akan mempresentasikan usulan judul tugas akhir yang berjudul Optimasi Ekstraksi dan Presipitasi Thorium dari Mineral Thorit menggunakan metode acid treatment dengan variasi waktu, rasio padat cair, pH, dan penambahan H2O sebagai agen oksidator. Dosen pembimbing Muhammad Aziz Albar, JSTMT. Adapun yang akan dibahas pada judul tugas akhir saya yaitu dalam penelitian mengenai pengembangan teknologi nuklir berbasis thorium berawal dari meningkatnya kebutuhan energi dunia dan keterbatasan sumber energi fosil pada tahun 2015. Kebutuhan energi global mencapai 1053,516 TWh. Dengan angka ini diperkirakan terus meningkat 1,3% setiap tahun. Sedangkan di Indonesia, kebutuhan energi listrik yang saat ini sebesar 1497,9 TWh diperkirakan melonjak menjadi 7936,3 TWh pada tahun 2050 ke depan. Kemudian tingginya permintaan energi ini menimbulkan tantangan besar bagi Indonesia dalam menyediakan sumber energi yang memadai berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 menetapkan Rencana Umum Energi Nasional atau RUN yang menargetkan 31% dari total kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2050 ke depan harus berasal dari energi baru terbarukan. Namun, untuk mencapai target ini diperlukan sumber energi alternatif yang handal, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir berbasis thorium. Nah, thorium dipilih karena potensinya sebagai bahan bakar nuklir yang lebih melimpah, lebih aman, dan lebih bersih dibandingkan uranium. Namun, penggunaan thorium sebagai bahan bakar nuklir menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan kemurnian yang tinggi, yaitu lebih dari 87,42%. Serta teknologi pengolahan yang kompleks. Di Indonesia, mineral yang mengandung thorium seperti monasit ditemukan sebagai produk samping pengolahan timah. Namun, proses pengolahan thorium ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama untuk mengatasi masalah pemisahan thorium dan logam pengotor, seperti besi. Metode pengolahan yang umum digunakan adalah metode asam atau acid treatment, yang melibatkan proses digesti asam untuk melakukan thorium dari logam tanah jarang dari mineralnya. Dalam penelitian ini, peran hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai agen pengoksida digunakan untuk memisahkan besi dari thorium agar kemurnian thorium dapat ditingkatkan. Penelitian ini penting untuk mendukung pengembangan sumber energi nuklir berbasis thorium di Indonesia demi mencapai ketahanan energi nasional dan mendukung target yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari judul yang saya tetapkan tadi itu, yang pertama untuk menentukan kondisi optimal dari proses digesti asam. Kemudian yang kedua menekan jumlah besi yang ikut terlarut. Kemudian mencari kondisi presipitasi yang tepat untuk memisahkan besi dari TH dan LTJ secara efisien. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh waktu proses digesti asam terhadap presentase ekstraksi thorium, besi, dan logam tanah jarang. Kemudian bagaimana pengaruh rasio padat atau cair pada proses digesti asam dalam meningkatkan persentase ekstraksi thorium dan logam tanah jarang, serta mengurangi ekstraksi besi sebagai pengotor. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana pengaruh pH dan temperatur pada proses presipitasi terhadap persentase presipitasi thorium, besi, dan logam tanah jarang. Yang terakhir, bagaimana efektivitas penambahan H2O2 sebagai agen oksidator untuk mengendapkan besi dari larutan sehingga meningkatkan kemurnian thorium. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Jadi, tinjauan pustaka ini diambil dari teori atau konsep yang terkait. Yang pertama, thorit merupakan salah satu mineral yang mengandung thorium dengan rumus senyawa ThSiO4, memiliki kandungan thorium sebanyak 7% sampai 8% dan silika sekitar 15%. Terdapat dua metode yang umum digunakan untuk mengekstraksi mineral yang mengandung thorium, khususnya monasit, yaitu metode asam atau acid treatment, dan metode basa alkali treatment.
Adapun penelitian terdahulu terkait topik tugas akhir dilakukan oleh Chen et al. 2017. Metode asam dan basa merupakan teknik utama yang banyak digunakan untuk mengekstraksi thorium. Dalam penelitiannya, acid treatment dengan H2SO4 pada suhu tinggi 200-220 derajat Celcius dan alkali treatment dengan NaOH pada suhu 140 derajat Celcius terbukti efektif melarutkan thorium dan logam tanah jarang, meskipun masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pengendalian kontaminasi besi. Nah, selanjutnya itu metodologi. Yang pertama itu desain penelitian. Nah, jadi untuk variabel yang digunakan di sini ada 5. Yang pertama waktu digesti asam, rasio pada cair, pH larutan pada proses presipitasi, temperatur pada proses presipitasi, dan penambahan agen oksidator H2O2. Selanjutnya itu ada metode penelitian yang akan digunakan, yaitu menggunakan metode eksperimen laboratorium dengan pendekatan variabel tunggal untuk menguji pengaruh berbagai faktor terhadap ekstraksi dan presipitasi thorium dari mineral thorit. Adapun alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama reaktor atau bejana digesti, pemanas atau inkubator, alat pengukur pH, timbangan analitik, sentrifugasi atau filter, spektrofotometer X-ray, X-ray diffraction, atomic absorption, ultraviolet visible. Adapun bahannya yaitu mineral thorit atau THSiO4, asam sulfat 98%, amonium hidroksida, dan hidrogen peroksida serta air distilasi. Nah, di rencana kegiatan ini ada 4 tahapan pelaksanaannya. Yang pertama itu pengumpulan sampel mineral thorit dengan menggunakan metode pengumpulan sampel biji mineral thorit dari lokasi atau pemasok yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan kominusi atau memperkecil pengukuran mineral. Tujuannya itu supaya sampel mineral yang diolah memiliki kualitas dan komposisi sesuai untuk proses ekstraksi thorium. Kemudian yang kedua itu ada data proses digesti asam. Nah, di sini itu metodenya itu melakukan eksperimen digesti asam dengan berbagai waktu pengadukan. Contohnya itu seperti 30, 60, 90, dan 120 menit. Kemudian dicatat kondisi prosesnya seperti waktu, suhu, rasio, dan padat cair. Setelah itu diukur lagi persentase ekstraksi thorium, besi, dan logam tanah jarang dengan menganalisis sampel larutan hasil digesti menggunakan ICPOS, AS, ataupun UV-Vis. Tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh variasi waktu dan kondisi digesti terhadap tingkat ekstraksi thorium dan komponen lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada data pelindian dalam air. Nah, di data pelindian dalam air ini menggunakan metode melakukan pelindian dalam air setelah digesti asam, mengukur kadar thorium, besi, dan logam tanah jarang yang terlarut di dalam larutan hasil pelindian. Tujuannya untuk mendapatkan data persentase ekstraksi logam target dari biji mineral. Yang terakhir itu data proses presipitasi. Metodenya itu melakukan presipitasi pada pH tertentu dengan penambahan NH4OH. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses, kalau untuk pengumpulan mineralnya itu membutuhkan waktu 1-3 hari. Kemudian pada proses digesti asam, 1-2 jam per batch atau per tahap. Pada proses pelindian dalam air itu 1-2 jam, kemudian proses presipitasi 1-2 jam. Selanjutnya rencana pengumpulan data. Yang pertama itu teknik pengumpulan datanya, melakukan serangkaian uji proses untuk mendapatkan data kuantitatif atau kualitatif mengenai ekstraksi thorium seperti kominusi, digesti asam, pelindian, dan presipitasi. Selanjutnya itu memberikan data akurat mengenai komposisi dan persentase ekstraksi menggunakan instrumen seperti ICPOS, AS, dan UV-Vis. Setelah itu, melakukan pengamatan langsung dan dokumentasi dengan mencatat perubahan visual seperti perubahan warna, kemudian terbentuknya endapan selama proses untuk membantu memahami hasil eksperimen. Itu semua dicatat. Setelah itu dicatat juga kondisi eksperimennya.
atau bisa juga mendokumentasikan variabel eksperimen seperti suhu, waktu, pH, rasio padat cair, dan kecepatan pengadukan. Kemudian pengambilan dan penyimpanan sampel. Mengumpulkan sampel secara representatif dan menyimpan hasil dengan kode unik untuk memastikan keterlacakannya dan menghindari kontaminasi pada sampel yang sudah dikumpulkan tadi. Kemudian yang kedua itu pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu pengolahan data awal. Data hasil pengukuran yang diukur tadi menggunakan ICPOS, AS, ataupun UV-Vis diproses untuk mendapatkan konsentrasi setiap komponen dalam larutan, misalnya thorium, besi dengan logam tanah jarang. Kemudian yang kedua itu perhitungan presentasi ekstraksinya dilakukan berdasarkan perbandingan konsentrasi sebelum dan sesudah proses. Perhitungan presentasi ekstraksi menghitung persentase ekstraksi thorium, besi, dan logam tanah jarang pada setiap tahap proses. Digesti asam, pelindian, dan presipitasi menggunakan rumus presentasi ekstraksi. Kemudian penarikan kesimpulan. Apa yang dimasukkan pada kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisis data, kemudian disimpulkan kondisi optimal, proses digestinya, pelindian, dan presipitasi yang menghasilkan ekstraksi thorium tertinggi dan kemurnian optimal. Kemudian penyajian data. Jadi datanya nanti itu berupa tabel dan grafik, kemudian ada deskripsi datanya, pembahasan, dan kesimpulan akhir. Ini daftar pustaka dan jadi kesimpulannya itu diharapkan penelitian ini berhasil menentukan kondisi optimal untuk ekstraksi thorium dari mineral thorit melalui proses digesti asam, pelindian dalam air, dan presipitasi. Hasil penelitian ini memberikan dasar bagi peningkatan efisiensi ekstraksi thorium dan memberikan wawasan untuk proses skala yang lebih besar atau aplikasi industri. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dan optimalisasi proses ekstraksi thorium dan mineral thorit, yaitu peningkatan kualitas sampel awal disarankan untuk melakukan karakterisasi lebih mendalam terhadap sampel mineral thorit sebelum proses ekstraksi, seperti melalui analisis mineral pengotor dengan XRF atau XRD. Pemahaman lebih baik mengenai komposisi awal dapat membantu dalam menyesuaikan kondisi proses dan meningkatkan efisiensi ekstraksi. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.